Bab 587. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Swah! Mata Kasim dan White bertemu, ketika Black berubah menjadi abu-abu. Sulit bagi White untuk memahaminya. Shadow King, Kasim. Mengapa pembunuh terkuat di benua itu melayani Grid? Dia merasa bingung. Apakah dia memiliki kelemahan? White penasaran, tapi tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pertanyaan itu. Itu karena, Kasim terbang ke arahnya. Kakakang. Sepertinya, dia dikelilingi oleh ratusan musuh. Kemampuan Kasim untuk menggunakan bayangan yang ada di mana-mana, adalah sebuah scam. Petik 2 tanda seru petik 2. White memblokir pisau bayangan yang terbang ke arahnya, dan kemudian matanya melebar. Kasim bergerak melewati bayang-bayang di belakangnya dan menusuk pisaunya. Terlalu banyak. Caeng. Pada saat yang sama, White mengayunkan tinjunya sekuat mungkin ke pisau. Itu adalah serangan balik yang menarik, yang gagal mencapai Kasim. Kasim sekali lagi bergerak melalui bayangan untuk menghindari serangan. Namun, White tidak merasa menyesal. Sudah cukup jika dia berhasil membuka jarak. White memperoleh sedikit keamanan dan mengunyah sepotong daging. Itu untuk menumpuk lemak. Ada apa dengan Raiden? Masih ada monster, meskipun kekuatan utama dari Overgearet sedang pergi. Kekuatan Overgearet mungkin lebih dari yang ia bayangkan. Aku harus menahan kaki Kasim sampai Black berhasil membunuh Irene. Bisakah dia bertahan? Dia adalah seorang NPC bernama, yang menciptakan banyak cerita di seluruh benua. Sikap White sangat berhati-hati, saat dia menghitung peluang kemenangan. Aku level 230, ketika rumor pembunuh bayaran mulai menyebar. Itu berarti, Kasim memiliki kelas kemajuan ketiga, ketika dia masih di kemajuan kedua. White saat ini level 370. Mengingat pengalaman yang diperlukan untuk naik level dan tingkat pertumbuhan NPC bernama, tingkat Kasim kemungkinan berada di pertengahan 400-an. Beruntung, selisih levelnya tidak lebih dari 100. Perbedaan level 60 atau lebih bisa diatasi dengan titel dan efek rune. Ini akan menjadi cerita yang berbeda, jika Kasim mencapai kelas kemajuan keempatnya. Tapi sulit untuk mengatakan, apakah dia memiliki. Masalah yang jelas adalah bayangan Kasim. Pembunuh bayangan memiliki banyak defense dan utilitas, tidak seperti assassins normal. Mereka tidak memiliki kelemahan yang jelas. White hanyalah seorang seniman bela diri dan memiliki banyak kesulitan berurusan dengan Kasim. Tapi, ada satu fakta yang penuh harapan. Pembunuh bayangan memiliki attack power yang lemah. Seorang assassins normal memiliki attack power yang tinggi dan tubuh yang lemah, sementara seorang pembunuh bayangan sangat stabil. Tapi, dia memiliki attack power yang rendah. Black mudah dibunuh oleh Kasim, karena karakteristik kelasnya dan tiruannya adalah seorang mage. Mungkin untuk bertahan, sampai Black membunuh Irene. White memikirkan hal ini dan mengurangi massa ototnya, sambil meningkatkan lemaknya. Itu untuk meningkatkan defense-nya, dengan imbalan menurunkan attack power dan agility-nya. Pepeng. Pepeng. White tidak pingsan meski serangan terus-menerus dari Kasim. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Kasim membenarkan, jika belati bayangan tidak membunuh White, dan mendecakkan lidahnya. Terlalu lemah. Attack power dibelah dua. Petik 1. Tidak ada obat mujarab di dunia. White tidak mengetahuinya, tapi Kasim memiliki kelemahan. Keterampilannya mengkonsumsi terlalu banyak mana. Dengan kata lain, Kasim tidak lemah, hanya ketika datang untuk menyerang. Dia juga lemah dalam durasi pertempuran. Itu tidak baik untuk memiliki pertarungan yang panjang dengan White. Tapi, Kasim tidak terburu-buru. Tidak, tepatnya, dia tidak bisa terburu-buru. Itu karena, dia mendeteksi otot-otot yang tersembunyi jauh di dalam tubuh White. Wanita yang kuat, dia akan menyerang, saat aku menunjukkan momen kelemahan. Petik 1. Dia harus berhati-hati. Pertama-tama, tidak perlu terburu-buru. Ini adalah wilayah Tiannya. Semua orang adalah sekutu, kecuali White di depannya. Kasim mengendalikan hatinya dan mengatur mana. Kemudian, dia mulai menekan White secara perlahan. Dia tidak bisa tahu, jika White senang dengan pilihannya. Kasim, lebih mudah untuk mengulur waktu karena kewaspadaanmu. White nyaris menahan diri dari tertawa. Dia tidak ragu, jika kabar baik akan datang dari Black dan hasil yang ideal akan diperoleh. Di sisi lain, Lord sedang menonton gerakan Kasim. Dia ingin belajar dari pertempuran tuannya dan menjadi lebih kuat. Mengapa? Dia menyadari, jika dia membutuhkan kekuatan untuk membela rakyatnya yang berharga. Mata Lord bersinar seperti lentera saat dia menyaksikan Kasim berkelahi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Profil anak muda itu ditonton oleh petani Raiden. Ini Putra Grid. Apakah ini NPC kelas super? Bukankah dia sangat berbakat? Benar, jika dia sudah menjadi monster, aku tidak bisa membayangkan, betapa hebatnya dia setelah itu. Haruskah kita tetap bersamanya? Ada terlalu banyak bakat di Overgearet dan kita tidak akan berdiri. Jangan gabung Overgearet. Kita seharusnya hanya melayani Lord. Lihatlah masa depan. Jika kita melayani Lord, siapa yang akan menjadi tokoh besar nantinya, bukankah kita akan terkenal juga? Oh, itu ide yang bagus.
Bakat kontinental tertinggi yang memikat pikiran player. Mereka akan menjadi dukungan Lord di masa depan. Mereka akan muncul di dunia, dan membangun kekuatan independen. Itu adalah kelahiran unit Overgeared khusus. Ilusi yang dipanggil telah rusak dan lenyap. 20% XP telah hilang. C. Performa ilusionis yang membuat ilusi nyata begitu hebat, sehingga bisa disebut OP. Tentu saja, ada juga penalti. Sejumlah kecil XP dikonsumsi, setiap kali ilusi dibuat, dan sejumlah besar XP hilang ketika dihancurkan oleh musuh. Selain itu, kemampuan ilusionis turun secara signifikan. Itu adalah kelas dengan batas yang jelas, untuk naik level. Aku tidak bisa bermimpi tentang mencapai level 400. Black memeriksa pengukur XP-nya yang telah jatuh tajam. Dia saat ini berhasil memasuki Raidan. Sebagian besar pasukan dikerahkan di tempat lain, meninggalkan Raidan kosong dan dengan keamanan yang buruk. Sangat sulit bagi para penjaga untuk menemukan Black, yang memiliki ilusi di sekelilingnya. Di mana kamar tidur Irene? Black frustrasi, ketika dia bergerak melalui kastil sebisa mungkin. Dia khawatir berapa lama saudara perempuannya, White, dapat bertahan melawan monster yang disebut Kasim. Black berusaha mencari Irene dengan cepat, ketika wajahnya memerah. Itu karena, dia menemukan seorang wanita berambut perak di taman teras luar. Benar-benar cantik. Wanita berambut perak itu begitu cantik, sehingga Black terkejut. Wanita itu tidak mengangkat kepalanya dari taman yang indah, penuh bunga. Namanya adalah Irene. Dia adalah kecantikan polos yang merupakan cinta pertama banyak player, sampai dia menjadi istri Grid. Senyum yang cerah. Seorang wanita cantik seperti dia akan memiliki kehidupan yang berbeda dari Black. Dia selalu dicintai dan menikmati kebahagiaan. Tidak ada bayangan di hatinya. Swah! Angin meniup rambut Black, saat dia berdiri di teras dan menatap Irene. Wajah kurus Black dipenuhi kebencian. Apakah masuk akal, jika NPC akan lebih bahagia daripada aku? Kuaduduk. Black telah ditinggalkan di panti asuhan bersama saudara perempuannya, White. Dia tidak pernah dicintai oleh siapapun sejak ia dilahirkan. Dia telah menjadi subjek ejekan dan belas kasihan. Karena itu, dia membenci Irene. Dia tidak bisa menerima keberadaan bercahaya seperti itu. Dia merasakan kehilangan, ketika dia melihat orang-orang yang penuh kebahagiaan. Dia ingin mengambil kebahagiaan yang mereka rasakan. Aku akan membunuhnya. Membunuh, membunuh, membunuh. Mata Black dipenuhi dengan kegilaan, saat dia menatap Irene. Dia tertawa seperti orang gila, ketika dia membayangkan dirinya dengan rambut perak berkilau. Itu adalah awal dari manifestasi ilusi. Pada saat itu, jangan menginfeksi dia dengan kesengsaraanmu. Black mendengar suara orang asing. Itu suara laki-laki. Itu dipenuhi dengan hawa dingin, yang sepertinya menembus ke tulangnya. Siapa? Black terkejut dan menoleh untuk melihat koridor yang gelap. Langkah. Langkah kaki mendekat dari arah suara itu terdengar. Setelah beberapa saat, Black mengkonfirmasi identitas pria yang muncul dari kegelapan. Faker, kamu harus berada di Reinhardt. Evaluasi untuk Faker sangat tinggi. Meskipun menjadi player kelas normal, dia memiliki reputasi yang jelas. Tentu saja, saudara perempuan White dan Black juga menghargai Faker. Keterampilan kontrol dan kemampuannya untuk memanfaatkan karakteristik kelasnya dengan sempurna, mengingatkan pada Kraugel. Sebenarnya, itu adalah versi yang lebih rendah dari Kraugel. Jika statistik Kraugel dievaluasi sebagai nilai S, statistik Faker adalah A+. Faker sangat menyadari perbedaan ini. Dia adalah seorang ranker top, tapi dia bukan salah satu peringkat terbaik. Dia percaya, itu adalah masalah bakat yang tidak bisa diatasi dengan usaha. Tapi, Faker sekarang meninggalkan kepercayaan itu. Dia menyadarinya, selama serangan Belial. Jika dia tidak memiliki keserakahan yang lebih besar, dia akan tetap menjadi orang yang tidak ada. Black, pemain kelas matahari. Petik 2. Kelas yang sama dengan Grid dan Kraugel. Semangat juang memenuhi mata Faker, saat dia menatap Black. Aku akan melanggar batasku, dengan mengalahkanmu. Dia akan memanjat tebing, dan akhirnya menghancurkan langit di sampingnya. Dia harus mengambil namanya dari buku sejarah Grid. Dia tidak bisa menyerah. Karena itu, dia menyatakan. Aku juga akan meraih langit. Kuaruruk. Jubah Faker bergerak, menarik perhatian Black sesaat. Faker tidak melewatkan pembukaan ini. Dia segera melemparkan belati, sambil mempersempit jarak dengan Black. Caeng. Cepat. Black buru-buru memanggil klon tipe prajurit dan bertahan, ketika dia memblokir serangan Faker. Berbeda dengan ranker yang terkenal, Faker memiliki kelas normal, tapi serangannya ternyata sangat kuat. Ini tidak masuk akal. Ada apa dengan statistik ini? Petik 1. Faker memiliki banyak waktu sambil melindungi punggung rekan-rekannya di tempat berburu. Dia melakukan yang terbaik dalam posisinya. Berdiri di bawah bayang-bayang, dia mengayunkan pedangnya beberapa ribu kali, untuk memastikan kali ini tidak sia-sia. Caeng. Caeng. Cahaya perak bersinar dalam kegelapan saat klon Black bertahan. Kelahiran kembali. Legenda tentang kelas normal sedang ditulis.